79, always improving you. Polymorphism. Polymorphism berasal dari bahasa Yunani yang berarti banyak bentuk. Polymorphism sangat erat hubungannya dengan inheritance. Jadi, akan lebih mudah belajar polymorphism ketika kita sudah memahami inheritance atau pewarisan. Dalam Object-Oriented Programming atau OOP, polymorphism adalah kemampuan sebuah objek untuk berubah bentuk menjadi bentuk lainnya. Halo, selamat datang kembali di Digital Bootcamp 79. Di latihan kali ini, kita akan membahas materi tentang polymorphism. Mungkin kalian akan sedikit bingung mendengar kata polymorphism, apalagi yang dimaksud dengan banyak bentuk atau bisa berubah bentuk ke bentuk lainnya. Nah, tidak apa-apa jika kalian merasa bingung di awal mengenai polymorphism ini. Nah, sekarang coba perhatikan hal berikut ini sebagai contoh sederhananya. Untuk contoh yang pertama, Budi adalah seorang guru matematika di sebuah SMA negeri. Yang kedua, Budi juga seorang ayah dari 2 orang anak. Yang ketiga, Budi juga seorang suami dari Bu Rianti. Dari contoh ini, kita bisa tahu bahwa peranan Budi berbeda atau berubah-ubah sesuai dengan situasi atau tempatnya. Budi adalah seorang guru ketika di sekolah, dan Budi adalah seorang ayah dan juga suami ketika di rumah. Dengan banyaknya peranan Budi ini, di sini kita bisa lihat atau bisa katakan bahwa itu adalah contoh bentuk polymorphism. Sekarang, bagaimana kita coba implementasikan ke dalam contoh Java berikut ini? Kita akan menggunakan kelas yang sudah kita buat sebelumnya di materi inheritance, yaitu ada kelas person, kelas teacher, kelas doctor, dan juga kelas programmer. Di mana kita akan membuat objek person yang berubah-ubah tergantung pada instansiasi kelasnya. Perhatikan contoh berikut ini. Kita samakan dulu kelas-kelas yang akan kita pakai. Coba perhatikan dan samakan kelas-kelas punya kalian dengan punya saya. Yang pertama adalah kelas person, di mana kelas person memiliki 2 buah konstruktor, ya, dan juga 1 buah metode greeting. Kemudian, kelas teacher. Kelas teacher mempunyai 2 buah konstruktor dan 2 buah metode, yaitu metode teaching dan juga metode greeting yang sudah di-override. Kemudian, kelas yang ketiga adalah kelas doctor. Kelas doctor memiliki 2 buah konstruktor dan 2 buah metode, yaitu metode surgery dan juga metode greeting yang sudah di-override. Dan kelas yang terakhir yaitu adalah kelas programmer. Kelas programmer memiliki 2 buah konstruktor dan 3 buah metode, yaitu metode coding, metode hacking, dan juga yang terakhir adalah metode greeting yang sudah di-override. Nah, berikut adalah kelas-kelas yang akan kita pakai di latihan polymorphism kali ini. Sekarang, saya akan mencoba membuat sebuah variabel person 1 dengan tipe data person, dan kita akan membuat objek dengan instantiation-nya menggunakan kelas programmer. Pada line kelima, saya membuat sebuah objek dengan instansiasinya menggunakan kelas programmer dengan konstruktor berparameter di mana berisikan data, name-nya Rizky, address-nya Bandung, dan teknologinya
.NET Core. Serta menyimpan objek tersebut ke dalam variabel person1 yang bertipekan data person. Apakah bisa jika kita membuat objek programmer, tapi kita simpan di tipe data person? Bukankah kelasnya berbeda? Jawabannya adalah tentu saja bisa. Kenapa? Karena programmer adalah child dari kelas person, atau bisa dibilang kalau programmer itu sudah pasti adalah person juga. Jadi, sederhananya adalah pada line kelima, saya membuat objek programmer dan menyimpannya pada variabel person1 dengan tipe data person. Kemudian, apa hasil output dari metode greeting pada line ke-6? Apakah akan menampilkan metode greeting dari kelas person atau akan menampilkan metode greeting dari kelas programmer yang sudah di-override sebelumnya? Mari kita lihat hasilnya. Berikut adalah hasil output dari metode greeting pada line ke-6. Ya, hasilnya adalah metode greeting dari kelas programmer. Karena tadi objek yang kita buat adalah person dengan instansiasi atau instantiation menggunakan class child programmer. Sehingga metode greeting yang dipakai adalah metode greeting yang sudah di-overriding di kelas programmer. Tapi ada yang perlu diperhatikan dan diingat. Meskipun hasil dari metode greeting menampilkan JavaScript yang merupakan nilai dari atribut atau field teknologi, variabel person1 tidak dapat menggunakan atau mengakses atribut teknologi tersebut secara langsung. Karena person1 merupakan variabel bertipe data person. Yang kita ketahui bahwa di kelas person, kita tidak mempunyai atribut atau field teknologi. Coba perhatikan line ke-8. Maka akan terjadi error ketika kita mau menggunakan atribut atau field teknologi. Di sini yang terkadang membuat kita sedikit bingung ketika belajar polymorphism. Terus, bagaimana kita jika ingin output yang menampilkan nilai dari atribut teknologi? Caranya adalah kita harus melakukan recasting atau konversi variabel person1 menjadi tipe data programmer. Perhatikan contoh berikut. Dengan melakukan recasting ataupun konversi ke dalam tipe data programmer, maka sekarang kita sudah bisa menampilkan atau mengambil data dari field teknologi yang dimiliki oleh tipe data programmer. Hasilnya adalah sebagai berikut. Type check dan case. Sebelumnya, kita sudah tahu cara melakukan konversi tipe data atau case di tipe data primitif. Case juga bisa digunakan untuk tipe data non-primitif. Namun, agar lebih aman, sebelum melakukan case, pastikan kita melakukan tipe check atau pengecekan tipe data dengan menggunakan keyword instant of. Hasil operator instant of adalah boolean, true jika tipe data sesuai, dan false jika tidak sesuai. Perhatikan contoh berikut ini. Pada line ke-4 sampai dengan line ke-6, kita membuat beberapa objek. Pada line ke-14 sampai dengan line ke-29, kita membuat sebuah metode atau function say hello
untuk menyapa sesuai dengan objek masing-masing. Dengan kondisi melakukan pengecekan tipe data atau lebih tepatnya pengecekan instantiation apa yang digunakan saat pembuatan objek. Dengan menggunakan keyword instant of, kita akan tahu apakah objek tersebut diinstansiasi oleh kelas person, teacher, dokter, atau programmer. Perhatikan metode sayHello berikut ini. Pada line ke-16 sampai dengan line ke-19, ada kondisi if yang akan melakukan pengecekan dengan keyword instant of. Apakah variabel person dengan tipe data person tersebut diinstansiasi menggunakan kelas programmer atau bukan? Jika benar, maka akan menjalankan body statement dari kondisi if tersebut. Jika tidak, maka akan masuk ke kondisi else if pada line ke-19 sampai ke line 22. Sama seperti kondisi if sebelumnya, akan ada pengecekan menggunakan instance of untuk variabel person, apakah diinstansiasi menggunakan kelas teacher atau bukan. Jika benar, maka akan menjalankan body statement dari kondisi if tersebut. Jika tidak, maka akan masuk ke kondisi else if selanjutnya, dan seterusnya sampai selesai. Sekarang coba perhatikan pada line ke-8 sampai dengan line ke-10. Kita akan memanggil metode sayHello untuk melakukan pengecekan tipe data serta menampilkan output dari metode sayHello berdasarkan instansiasi objeknya. Apakah person, dokter, teacher, atau programmer. Output dari penggunaan metode line ke-8 sampai dengan line ke-10 adalah sebagai berikut. Untuk metode sayHello pada line ke-8 akan menghasilkan output Hello Rizky, seorang programmer.NET Core. Karena variabel person 1 menyimpan informasi objek hasil instansiasi dari kelas programmer, sehingga saat penggunaan metode sayHello akan masuk ke kondisi if pada line ke-16 sampai dengan line ke-19. Untuk metode sayHello pada line ke-9 akan menghasilkan output Hello Joko, seorang guru matematika. Karena variabel person 2 menyimpan informasi objek hasil instansiasi dari kelas teacher, sehingga saat menggunakan metode sayHello akan masuk ke kondisi if pada line ke-19 sampai ke-22. Dan untuk metode sayHello pada line ke-10 akan menghasilkan output Hello Eko, seorang dokter pediatrician. Karena variabel person 3 menyimpan informasi objek hasil instansiasi dari kelas programmer. Sehingga saat menggunakan metode sayHello akan masuk ke kondisi if pada line ke-22 sampai dengan line ke-25. Sekian untuk materi kali ini mengenai polymorphism. Terima kasih sudah menonton dan belajar bersama dengan Digital Bootcamp 79. Jangan lupa ikuti terus sosmed kita agar mendapatkan informasi lebih jauh seputar programming dan juga IT. 79, always improving you. 79, always improving